Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman seperjuangan semua, teman-teman satu pembelajaran semua? Oke, setelah sekian lama kita melewati pandemi ini dan sampai hari ini kita masih tetap berjarak jauh, physical distancing. Ya, begitulah sistemnya yang ada sekarang demi menghadapi pandemi Covid ini. Setelah dilanda Covid, libur semester, udah masuk semester baru. Ya, masih kita berjauhan. Oke, nggak apa-apa. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kalau kita melakukan physical distancing, yang penting kita masih bisa melakukan pembelajaran di IC kita tercinta ini, meskipun hanya melalui virtual video atau pembelajaran dengan online dan segala macamnya. Oke, saya berharap kabar kalian hari ini baik-baik semua setelah memulai semester baru di kelas yang baru. Dan hari ini kalian udah duduk di kelas 11. Oke, kita ke depan kita mungkin akan lebih ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi soal ya seputar kesenian. Dan sekarang kalian udah duduk di kelas 11. Nanti kita akan banyak belajar lagi tentang musik khususnya dan kesenian-kesenian lainnya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita sudah bisa bertemu kembali, melakukan tatap muka kembali di kelas, dan semua pembelajaran tidak terbatasi lagi oleh jaringan seperti hari ini. Oke, kali ini Ustadz mau coba kita sistem belajarnya kayak satu arah, bisa dua arah. Di sini Ustadz menyampaikan materi-materi kepada kalian, Ustadz menyampaikan pembahasan obrolan-obrolan sementara kita selagi masih di jalur daring ini. Oke, jadi video ini Ustadz bikin kedepannya menjelang ada kebijakan baru dari pemerintah, kita akan belajar secara online, tetap belajar secara online. Bisa jadi untuk penyampaian materi nanti Ustadz sampaikan melalui video-video seperti ini. Dan bisa jadi kalau untuk penugasan kita lakukan kembali seperti tugas-tugas kita sebelumnya. Misalkan ada penugasan, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Semoga kita semua masih diberi ridho dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera dijauhkanlah wabah ini sehingga kita bisa bertemu tatap muka kembali. Oke, jangan bilang nggak kangen sama Ustadz. Kalau nggak kangen kalian, awas kalian ya. Oke, buat kalian yang kelas 11, di video pertama ini Ustadz cuma mau ngobrol-ngobrol dulu ya, ngobrol-ngobrol, menyampaikan keluh kesah dan membayang-bayangkan ke depannya gimana, apa yang akan kita pelajari gitu. Di semester 1 kelas 11 ini kita semua terfokus kembali ke materi tentang musik. Dan di semester yang lalu, di kelas lalu, kita belajar musik, soal musik tradisional, dan semuanya sudah kita lalui bersama-sama. Ya, masih kalian ingat kita dulu pernah belajar talempong paci, belajar main gandang tasa, yang putri-putri kita belajar bikin tari-tari tradisional dulu ya kan, tari galombang. Nah, di kelas 11 kita akan masuk ke level pembahasan kesenian selanjutnya. Di kelas 11 kita bicara soal kesenian modern, kata orang Piaman. Di sini kita akan mulai beralih sedikit dari kesenian tradisional, cuman semua tidak terlepas dari prinsip dasar kesenian itu sendiri. Kita akan bicara tentang penggarapan musik, aransemen musik, menggubah ulang musik, oke,
Dan mudah-mudahan kedepannya kita udah bisa memfokuskan lagi masing-masing yang minatnya musik apa, yang minat mau main alat musik apa gitu. Di sini kita akan bicara tentang aransemen musik. Nanti aransemen itu paham kan makna aransemen apa? Jadi aransemen ya kita mengaransir, kita bicara contohnya kita ambil sebuah lagu, kita pelajari musiknya, alurnya seperti apa, dan nanti kita gubah sendiri musik itu dalam versi aransir kita gitu. Untuk bahasa aransemen mungkin udah begitu ini ya, udah begitu umum deh. Pasti kalian pernah dengar apa itu aransemen musik, dan pasti aransemen musik menggunakan beberapa instrumen lainnya. Oke, di sini Ustadz mau contohin sedikit instrumen aransemen itu seperti apa. Jadi di sini kita lebih berbicara tentang ilmu khayal kita, musikalitas kita, tentang kesenian. Kita mau menggarap musik dasar ini seperti apa, versi kita, ya. Bukan ngebagusin atau lebih bagusin lagu yang udah ada, terus kita bikin lebih bagus lagi, bukan. Perspektifnya bukan seperti itu. Aransemen itu lebih ke pengubahan tata letak musiknya sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Jadi gaya aransemen si A dan si B itu nggak akan sama sedikit pun. Oke? Jadi aransemen musik yang akan Ustadz sampaikan nanti bisa kalian dengar audionya di sini atau di sini nanti. Oke, ini dia audionya. Si burong duri kanailah si kiki nan sadang tabang jatuh abadarai si bungolado lai sarawata babaju lai sarawata babaju joa den tampua galanggang rami mangko den dudua balanggang langang jatuh abadarai si ayamato baraki-raki itu kahulu baranang-ranang yo katapian biarlah sakit kita dahulu sayang salai sanang yo kemudian badakari yang paranjah paku digulai anak rang lolong biarlah kari yang banda di hulu sayang kebake hujan dan minta tolong oh iris saulai oh iris saulai. Udah dengar kan itu
salah satu contoh aransemen musik yang outputnya nanti, harapannya nanti di pembahasan ini kita semua bisa menggarap seperti itu. Minimal walaupun belum mampu untuk menggarap perorangan, kita nanti bisa garap per kelompok. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kelas dan bisa membagi kelompok-kelompok secara langsung. Lagu yang Ustadz aransemen tadi itu lagunya Oi Risaulai dari mendiang almarhum Tia Ramon. Bisa kalian cek nanti di YouTube versi aslinya seperti apa lagu Risaulai tersebut dan perbandingannya dengan yang udah Ustadz aransemen tadi. Nah, walaupun kita udah berbicara musik modern, kalau berbicaranya aransemen tidak menutup kemungkinan kita untuk mengaransemen lagu-lagu daerah gitu. Bukan harus lagu-lagu pop, lagu barat, lagu kekinian lainnya gitu. Yang dikatakan aransemen itu kita lebih mengejar materinya, mengaransir sebuah lagu. Oke? Jadi aransemen lagu tersebut Ustadz yakin kalian nanti apalagi diskusi ketemu langsung sama teman-temannya pasti punya ide-ide tersendiri, karena mengaransemen itu adalah ide dari si pemikir masing-masing gitu. Mau dikembangin kemana lagunya, mau dibikin arah kemana nih, mau dibikin ketukannya kayak mana nih, itu balik ke si penggarapnya masing-masing. Selera anda dan anda ini, anda itu, anda ini, semua berbeda. Oke? Nah, itu tuh yang kita racik jadi sebuah karya baru, karya aransemen baru. Oke, balik lagi sama Ustadz kalian yang hanya the only one di sini. Oke, dari awal video tadi kita berbicara soal aransemen musik, dan itulah yang akan kita hadapi nextnya di semester ini sampai semester 1 ini selesai. Setelah aransemen musik, nanti kita akan belajar tentang musik digital. Oke, musik digital di sini adalah bahasa umumnya, bahasa khalayak ramainya kita bikin musik pakai komputer gitu. Bikin musik pakai komputer. Musik digital hari ini dan kedepannya musik digital ini bakalan lebih berkembang lagi terus menerus seiring perkembangan zaman. Musik digital makin lama itu makin booming, makin banyak fungsinya dan makin banyak peminatnya yang menggunakan musik digital. Karena dengan musik digital ini kita bisa langsung jadi director musik kita sendiri. Apalagi nanti kita udah punya perlengkapan yang cukup, minimal untuk mini home studio, minimal kayak gini-gini yang kalian lihat ini, ada mic, ada mixer, ada komputernya. Dan nah, bicara soal musik digital pasti kita butuh software yang bakalan nemenin kerja kita di musik digital ini. Oke, ke depan harapan Ustadz kalian masing-masing bisa megang laptop pribadi. Soalnya kita mau belajar tentang musik digital ini memang akan lebih efektif kalau kita masing-masing langsung mempraktekkan dengan komputer yang ada. Misalkan laptop sekolah, laptop IC yang biasa kita pakai tidak mencukupi, labor kita bisa kita pakai. Nanti akan Ustadz atur jadwalnya, jadi setiap kita masuk materi tentang musik digital, kita langsung masuk ke labor. Semuanya kita masuk ke labor komputer kita. Nanti kita akan belajar di sana dari awal, mulai dari penginstalannya aplikasi ini sampai nanti cara menggunakannya, sampai nanti menggarap ke masing-masing laman kerja kita.
Di musik digital ada banyak aplikasi yang sering dipakai orang. Cuman untuk kita Ustadz pakai yang standar-standar aja dulu untuk mengenali dunia musik digital. Kali ini kita akan belajar musik digital menggunakan aplikasi Steinberg Cubase 5. Oke, Steinberg Cubase 5. Sebenarnya bukan hanya Cubase, banyak. Ada contohnya yang sering orang pakai, ada Studio One, ada Fruity Loop, ada Nuendo, masih banyak lagi. Cuman di sini kita akan coba dulu merangkai dari dasar menggunakan aplikasi Cubase 5. Oke. Di musik digital kita bisa melakukan beberapa pekerjaan seperti recording, take MIDI track ya, take MIDI track, atau yang suka-suka bikin medley lagu. Medley lagu tuh maksudnya lagu ini setelah habis langsung nyambung sama lagu lain, penggabungan lagu. Biasanya itu waktu zaman-zaman SD atau SMP atau yang sanawiyah dulu, kalau ada pelajaran ujiannya kesenian bikin dance, nah pasti kalian suka gabungin lagu si A digabungin sama lagu si B, jadi 3 lagu dijadikan satu lagu, dan itulah gerakan yang kalian bikin untuk dance kalian biasanya. Nah di sini kita bisa pakai pekerjaan tersebut, salah satunya penggabungan lagu. Kita bisa membuat MIDI audio. MIDI audio adalah, oke, kita jelaskan sedikit. MIDI audio itu adalah bentuk pembuatan musik dasar yang outputnya itu berupa MIDI. Maksudnya kalau kita mau bikin sebuah lagu, nanti di dalamnya udah ada VST standar bawaan dari Cubase 5 ini. Di dalam itu ada piano, ada gitar, ada drum, ada bass, ada biola, ada flute, dan berbagai macam alat musik dasar ada di dalamnya. Nah itu yang akan kita bikin dalam bentuk MIDI track. Contoh, kita mau bikin sebuah lagu nih, si A dia punya lagu musiknya begini, cuman teman-teman gak ada buat main. Bisa kalian tulis sendiri notasinya di laman kerja kalian di Cubase ini. Misalkan kalian ngetik drumnya, ditulis di situ ketukannya diketukan berapa, temponya berapa, bunyi ritmenya seperti apa. Misalkan itu yang bisa kalian tulis nanti di halaman kerja kalian di Cubase 5 ini menggunakan MIDI track. Nanti isian pianonya seperti apa, isian bassnya seperti apa, isian melodi utamanya seperti apa. Itu tujuan utama dari MIDI track. Kita membuat MIDI sebuah lagu seperti yang mungkin kalian udah sering lihat. Ustadz sering bikin cover lagu di kala pandemi kemarin ditambah bulan puasa. Musiknya Ustadz sendiri yang bikin sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, posting sendiri. Jadi sifatnya membantu pekerjaan kita untuk musik digital. Oke. Dan yang paling bernilai adalah yang bisa kita lakukan di Cubase 5 ini. Kita bisa melakukan recording langsung. Misalkan mau take vokal, take gitarnya secara live ya, bukan MIDI lagi. Gitar kita yang gitar elektrik misalkan, kita hubungkan perangkatnya ke komputer kita hubungkan, kita record, itu secara otomatis audionya udah tersimpan di laman kerja kita di bagian audio track.
mau kita ngerekam gitar, ngerekam bass, ngerekam vokal kita sendiri seperti yang Ustadz lakukan saat ini direkam menggunakan audio track di Cubase. Atau misalkan kita punya tugas-tugas bikin kayak dulu yang kita jalan-jalan ke Putus Sangkar dulu, Sangkar Bukit Tinggi ya. Pokoknya kita jalan-jalan dulu sama Ustadz Nanda, kalian bikin laporan, reporter gitu kan, pakai MC-nya, ada rekaman video, dan Ustadz yakin kendala kalian selama ini rekaman audio kalian nggak kedengeran. Karena audio kalian langsung ambil di kamera kalian masing-masing. Nah, di sini kita punya sistem baru yang bisa kita pelajari ke depannya, recording suara kita. Jadi kita bisa rekam seperti Ustadz sekarang, kita rekam video, kita rekam audio di sini. Jadi antara video dengan audio itu sama-sama kedengaran dan jelas. Dan nanti untuk tingkat selanjutnya di level recording kita akan belajar juga tentang mixing audionya. Maksud mixing audio itu adalah kadang-kadang ada yang suaranya kayak Ustadz sekarang, ada yang terlalu ngebass dikurangin bassnya, yang terlalu high dikurangin high-nya, yang suaranya ngebass dinaikin high-nya supaya nggak begitu ngebass. Disinilah semuanya ada di aplikasi ini. Yang kalau kalian dengar-dengar di dunia maya ada auto tune. Auto tune itu sebenarnya sebuah preset yang udah dibikin sama orang, selera si pembikin preset tadi. Kalau di Cubase kalian melakukan penyaringan suara kalian secara manual sesuai selera kalian. Nah, di sini kita akan pelajari semua. Jadi tidak pakai auto tune lagi, namanya aja auto. Jadi preset yang sudah ada dibikin oleh si pembuatnya yang dimasukkan ke suara kalian. Di sini langsung kalian yang mixing suara kalian sendiri. Mau ditambah reverbnya, ditambah delaynya, sekali ngomong satu, dua, ti. Nah, semua kita temukan di aplikasi ini. Oke. Sementara penjelasan dari Ustadz tentang materi kita ke depannya itu aja dulu ya. Silahkan tunggu video-video selanjutnya, materi kita tentang yang tadi aransemen musik dan musik digital. Mudah-mudahan harusnya Ustadz kita kebalik loh. Harusnya kita belajar musik digital dulu, direct musik dulu, baru kita belajar tentang aransemen musik. Cuman karena musik digital ini sangat perlu bimbingan yang sangat terbimbing, harus didampingi langsung. Karena keadaan kita sampai hari ini kita belum bisa bertatap muka, jadi Ustadz balikin dulu posisinya. Kita belajar aransemen musiknya dengan materinya secara daring dulu. Kalau nanti kita udah ketemu lagi di IC, kita lanjutkan pembelajaran tentang musik digital kita ini. Oke? Ya, sementara itu aja dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Banyak maaf kalau ada kekurangan. Semoga ke depan bumi kita segera membaik dan kita bisa bertatap muka kembali. Karena jujur aja kan, selama ini kalian minta pulang, pengen nyantai di rumah, dan dikasih sama Tuhan jalannya, ternyata kalian gak sanggup di rumah aja. Jujur, ya kan? Oke, sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Kita tunggu perkembangan dari pemerintah kita ini supaya kita bisa ketemu lagi di IC kita tercinta ini. Oke, banyak maaf. Sekian dulu dari Ustadz tentang bincang-bincang hari pertama kita. Mohon maaf ya, videonya udah telat karena terus nih Ustadz ingatkan lagi, bagi yang grup lamanya, grup seni budaya ya, grup seni budayanya yang lama, kalau yang mau diganti nama silahkan ganti nama, lalu japri lagi Ustadz. Oke, kasih bilang ke Ustadz nih,
Ini yang kelas 11 IPA 1 Ustaz, yang dulunya 10 IPA 1 sekarang udah kelas 11 IPA 1. Oke, terima kasih dari Ustaz. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.